Salam jumpa dengan Andio, peziarah kaki Gunung Slamet, Purwokerto, Banyumas. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian yang berkehendak baik, perjalanan ziarah menikmati kitab Amsal telah sampai di areal pasal 25. Dan kali ini kita merenungkan ayat 25 sampai 26. Apa yang kita jumpai di areal ini? Adakah kita sampai destinasi yang menarik, yang bisa membawa kita masuk ke dalam dunia kontemplasi? Mari kita persiapkan kamera hati kita untuk menangkap gambar-gambar asik yang bisa memperkaya perspektif kita. Pernah dahaga? Pastilah kita setiap hari pernah dahaga, iya kan? Kalau enggak masa kita minum. Tetapi kan selalu tersedia saat kita dahaga. Kita ambil minum, lalu kita tenggak dengan cepat. Atau kalau di dalam perjalanan kita masih punya duit, bisa ke toko, bisa ke warung, bisa ke resto, bisa ke kafe untuk melegakan dahaga kita. Masuk, beli, beres sudah dahaganya. Tetapi dahaga yang betul dan tidak bisa serta tidak boleh minum. Pernah? Kalau belum, mari kita masuk lebih dekat, mendalami serta merasakan dahaga semacam itu. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sumber kelegaan kami, puaskanlah dahaga kami, dan kenyangkanlah lapar kami, supaya kami memiliki energi baru, semangat dan antusias yang terbarukan, agar kami mampu bukan saja melewati kering dan gersangnya kehidupan, tetapi juga agar kami mempunyai energi yang cukup untuk menahan beban, bahkan menahan beban kehidupan, serta tetap terpanggil menjadi berkat, jadi titik-titik yang mengalirkan air daripadamu untuk melegakan dan mengenyangkan dunia di mana kami berada. Terima kasih di dalam Kristus. Amin. Amsal 25 ayat 25 dan 26. Berbunyi demikian, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar dari negeri yang jauh. Seperti air, mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini membawa ingatan saya pada peristiwa sekitar 45 tahun yang lalu. Saya ingat sewaktu di SMP, waktu itu saya ikut-ikutan puasa di bulan suci saudara kita, bulan Ramadan. Tujuannya sih nggak muluk-muluk amat. Cuma ingin ngerasain gimana sih rasanya puasa yang saudara-saudara saya lakukan itu. Nah, sewaktu pelajaran olahraga, karena saya sekolah di sekolah berbasis Kristen, biasanya full, walaupun hari itu hari berpuasa, tetapi pelajaran tetap penuh, termasuk olahraga. Nah, saya dengan sedikit keberanian minta izin kepada guru olahraga untuk tidak mengikuti.
"Pak, maaf, saya minta izin sih, nggak ikut olahraga." Lalu beliau mengatakan, "Kenapa emangnya?" Sambil memandang saya dengan penuh selidik. "Saya puasa, Pak." Jawab saya dengan deg-degan. Padahal ya memang puasa. "Ah, nggak bisa. Nggak mungkin. Alasan saja." Begitu kata-kata tegas Pak Guru yang tidak bisa saya bantah. Saudara, waktu itu hati saya sangat-sangat jengkel dan mangkel banget. Bukan karena tidak diberi izin, tetapi oleh karena saya dianggap cari alasan, menghindari olahraga dan dianggap bohong. Ini benar-benar membuat saya itu muntah jengkel. Tetapi saya tidak berani untuk melawan dan berontak. Jadi meskipun akhirnya ngalah di bawah tatapan aneh Pak Guru dan disertai rasa jengkel, akhirnya dengan terpaksa saya ikut olahraga dan pada waktu itu lari. Wah, hari itu saudara saya betul-betul tersiksa. Mulut kering, tenggorokan kering, sepanjang pelajaran yang lain dan sepanjang hari itu sepulang dari sekolah. Mau putus, menghentikan puasa kayaknya kok sayang. Namanya puasa ya begini. Katanya disuruh ngerasain susahnya puasa saudara saya. Sampai sore. Saya tahan rasa dahaga itu dan saat buka langsung saja saya minum glok entah berapa gelas. Rasanya saudara-saudara lega banget. Hari itu, sore itu rasanya saya menjadi juara. Saya menang dari suatu pertarungan horor dan teror yang hari itu sangat mengerikan. Nah, pengamsal mengatakan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar dari negeri yang jauh. Kalau kita dahaga baik di dalam arti faktual, nyata, maka seteguk air pun menjadi penyejuk lidah dan itu melegakan. Ataupun di dalam arti simbolik, ya, mendengar kabar kemenangan dalam suatu pertempuran atau sukses sampai ke puncak gunung, selesai sekolah, meskipun hanya melihat gambar-gambar dan foto-fotonya saja, itu sudah cukup untuk melegakan. Meskipun dari negeri jauh, dari tempat yang jauh, dari tempat yang sulit terjangkau. Jadi meski baru kabar, secuil berita, tetapi itu sudah melegakan bagi yang dahaga. Apalagi kabar baik, kabar sukacita. Ketika Israel kembali dari pembuangan, keadaan kebatinan umat digambarkan oleh Yesaya dalam pasal 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara-saudara, betapa bahagia meski baru kabar, tetapi sudah melegakan perasaan, menyenangkan hati, menggugah mimpi, membangun arti. Tetapi bagaimana kalau orang benar bisa mengantar berita sejuk, menyenangkan, meneguhkan,
Kalau yang disampaikan kemudian adalah kabar yang buruk, yang pesimis, sampah busuk, keburukan orang lain. Di dalam bahasa Pengamsal pada ayat 26 disebutkan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ya, di hadapan orang fasik kita menyatakan sebagai umat yang diselamatkan misalnya. Tetapi hidupnya tidak menggambarkan hidup selamat. Pernyataannya memiliki iman, tetapi hidupnya seperti tidak ada iman. Orang yang memiliki pengharapan, tetapi yang dikeluarkan cuman putus asa, yang tidak lagi ada asa, yang tersisa hanya khawatir, tidak ada lagi imannya. Pikiran dan hati dipenuhi, didominasi oleh rasa takut, sekedar mimpi pun tidak berani. Maka kata Pengamsal, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Lalu bagaimana dengan gereja Tuhan? Pewaris kabar baik, sumbernya kabar baik. Tetapi kabar baik macam apa yang mau gereja tawarkan? Kalau kita asik masuk dengan doa yang menuding langit saja, dengan kidung yang hanya membahana, tetapi absen di dalam kehidupan orang-orang yang termarginal dan dimarginalkan oleh arogansi kekuasaan. Di mana engkau, kata Yesus, ketika aku yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan dalam penjara? Bukankah gereja itu disebut sahabat orang miskin, terlantar, pinggiran? Bukankah gereja itu sahabat orang berdosa? Nah, kita bersyukur tidak sedikit putra-putri altar yang membanggakan. Saya sering bercerita tentang Mother Teresa, ada Nelson Mandela, ada Romo Mangun. Tetapi itu kekecualian, barang langka. Orang-orang yang beda memang, memiliki perbedaan. Mereka adalah raksasa-raksasa iman yang mengagumkan. Tetapi apakah tidak ada lagi yang bisa kita tawarkan? Kalau itu hanya milik orang-orang langka. Agar supaya seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Bahkan bisa jadi inspiratif bagi orang yang lain. Tentu ada. Tentu bisa. Kalau tidak seadanya dan tidak sebisanya. Tidak usah yang besar-besar, apalagi mimpi untuk seperti Nelson Mandela atau Romo Mangun yang luar biasa. Yang kecil-kecil saja, yang sederhana sesuai kapasitas kita masing-masing. Kalau yang biasa dilakukan dengan cara yang luar biasa dan cinta yang luar biasa, maka yang biasa ini akan menjadi luar biasa. Tanpa harus menjadi raksasa iman yang luar biasa itu. Sebab kalau itu yang kita lakukan, sangat mungkin kita tidak akan pernah bisa melakukan. Karena mungkin kita tidak akan sampai seperti raksasa-raksasa iman itu. Nabi pun bukan, apalagi malaikat. Bahkan orang-orang beriman yang luar biasa pun bukan. Tetapi kita bisa ambil bagian sesuai kapasitas kita. Kalau kita tidak ada jalan raya, tidak bisa menjadi jalan raya, kita masih bisa menjadi jalan alternatif. Asal mau dan secara maksimal mewujudkan kemauannya itu.
Sampai di sini perjalanan kita berziarah. Kita ketemu dalam perjalanan ziarah berikutnya. Amin.